Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Ibu Eka juga luar biasa. Dan tentunya hari ini kita bersemangat. Kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita dapat menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia itu karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dengan tema makna kemerdekaan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang besar bagi kita. Kita pujikan Yesus kasih padaku. Kita pujikan dengan sikap berdoa. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk hari ini. Kami akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong, pimpin, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan belajar dengan tema makna kemerdekaan. Galatia pasal 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia pasal 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Apa maksudnya? Sekarang kita juga akan membuka Alkitabnya dari Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah meleset dari sasaran atau target yang Allah tentukan. Setiap perbuatan, setiap hal yang melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Apakah kalian masih ingat siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Ya, Adam. Allah kemudian menciptakan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Mereka dapat menikmati semua yang ada dalam Taman Eden. Dan Allah memberikan perintah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat.
Mereka hidup saling mengasihi dan dekat dengan Tuhan. Tetapi iblis ada di situ dan ia mempunyai rencana yang jahat. Ia ingin agar Adam dan Hawa tidak menaati Allah. Jadi iblis menggunakan ular dan menantikan kesempatan. Mungkin diam-diam ia memperhatikan ketika perempuan itu mengumpulkan buah-buahan dari pohon-pohon, dan mungkin ia memperhatikan bahwa perempuan itu tidak pergi ke dekat pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Apakah Allah sungguh berkata, "Kamu jangan makan buah dari semua pohon dalam taman ini"? Tanya ular itu dengan liciknya. Hawa menjawab, "Kami boleh makan buah pohon-pohonan dalam taman ini. Tetapi Allah memang berfirman, kamu jangan makan ataupun raba buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Nanti kamu mati." Hawa memang memberitahu si ular apa yang Allah katakan, tetapi ia menambahkan sesuatu yang tidak Allah katakan, ataupun raba buah itu. "Apa yang kamu katakan itu tidak benar," kata iblis. "Allah memberitahu kamu hal ini karena ia tahu bahwa jika kamu makan buah dari pohon itu, kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat. Itu akan membuat kamu sama seperti Allah." Hawa melihat buah yang menggiurkan itu. Ia berpikir mengenai apa yang dikatakan iblis. "Kelihatannya nikmat, dan itu membuat aku menjadi bijaksana," katanya dalam hati. "Mungkin aku harus mencobanya." Maka Hawa mengulurkan tangannya, memetik buah itu dan memakannya. Ia memberikan kepada Adam sebagian dari buah itu, dan Adam memakannya. Betapa senangnya iblis ketika ia tahu bahwa si lelaki dan perempuan itu mendengarkan kebohongannya yang luar biasa itu. Ia tahu bahwa rencana jahatnya telah berhasil. Adam dan Hawa tidak menaati Allah. Mereka telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Mereka telah berdosa. Mereka menjadi takut dan malu, dan mereka saling menyalahkan. Mereka telah melanggar perintah Tuhan dan berdosa, dan itu menyebabkan semua manusia menjadi berdosa. Akibat dosa itu membuat hubungan persekutuan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan dirinya sendiri menjadi rusak. Dan hubungan manusia dengan ciptaan yang lainnya menjadi rusak. Setiap dosa akan mendapatkan hukuman. Akibat dosa, manusia akan mengalami kematian, dan manusia harus bekerja keras, dan perempuan akan mengalami sakit bersalin. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apakah kalian tahu seorang hamba? Hamba yang bekerja dengan tuannya, mereka tidak memiliki hak atas dirinya. Dia terikat pada tuannya dan tidak mempunyai hak untuk menolaknya. Setiap orang yang melakukan dosa, baik dalam pikiran, hati, tindakan atau perbuatan, dikatakan telah menjadi hamba dosa. Dan semua manusia telah berdosa dan menjadi hamba dosa." Kalau kita dapat melakukan kebaikan, bukan berarti kita tidak berdosa, karena semua manusia telah berdosa.
Untuk itu, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Yang tadinya masih suka marah-marah, tidak lagi marah-marah. Yang tadinya masih suka tidak taat, suka membantah, belajar untuk taat. Yang tadinya suka mengejek teman, tidak lagi mengejek teman. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon ampun kepadanya. Nah, anak-anak, semua orang adalah berdosa. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon ampun kepadanya atas setiap dosa-dosa kita. Dan kita mau menjauhi dosa. Tidak lagi suka mengejek teman, tidak lagi suka marah-marah, tidak lagi suka berbohong. Menjadi anak yang lebih taat kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapat pengampunan. Untuk itu kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan kepadanya. Karena Kristuslah yang memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami adalah manusia berdosa. Ampuni setiap dosa kami. Tolong kami untuk terus bertumbuh, untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.